Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali, kawan-kawan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada kaum muslimin. Ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan inspirasi berasalkan nilai-nilai yang diterapkan oleh tokoh-tokoh pemimpin besar umat Islam dalam kebijakan publik. Tokoh yang pertama adalah Umar bin Khattab. Ya, beliau ini adalah khilafah kedua pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan di era beliau inilah Islam menyebar luas, ya, di luar Jazirah Arab dan menjadi superpower dunia, disegani di seluruh antero dunia saat itu. Itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dalam kebijakan publiknya, kalau kita perhatikan, beliau sangat menghargai, sangat mengapresiasi yang namanya transparansi. Walaupun dia adalah pemimpin besar, ya, bahkan kekuasaannya setara dengan negara adidaya di zaman itu, ya, yaitu dari Kekaisaran Rumania dan eh, Kekaisaran Persia. Tapi beliau berbeda dengan raja-raja besar pada waktu itu, kaisar-kaisar besar pada waktu itu, yang menempatkan perkataannya sebagai hukum, tindakannya sebagai kebenaran, sehingga pemimpin-pemimpin raja-raja di zaman kehidupan Umar itu adalah identik dengan sebagai manusia yang setengah dewa. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran, tidak bisa dipermasalahkan, tidak bisa dikritik. Apa yang dikatakannya adalah hukum, undang-undang. Umar sejak zaman Rasulullah telah dibiasakan pada best practice dalam kehidupan bernegara yang penuh dengan transparansi. Kita ambil satu riwayat ketika pada suatu hari Umar meminta kepada para sahabat-sahabat beliau untuk mematuhinya atas satu keputusan yang akan dia sampaikan. Kemudian salah seorang sahabat pada waktu itu mengatakan, kami tidak akan mematuhimu sebelum engkau bisa menjelaskan satu hal. Mendengar itu Umar tidak marah. Ya, berbeda dengan banyak pemimpin, kalau disangga langsung marah, ya. Bisa bahkan dengan kekuasaan yang begitu besar bisa kena bisa kena hukum, ya. Tapi seorang Umar tidak. Dia mengatakan, apa yang menyebabkan kau berkata demikian? Kemudian sahabat itu menjelaskan, kita mendapatkan pembagian dari Baitul Mal itu, pakaian itu masing-masing orang bahan untuk membuat pakaian itu masing-masing orang adalah satu, ya. Tapi Anda itu mendapat dua untuk membuat pakaian.
Padahal keputusannya adalah masing-masing mendapatkan satu. Saya ingin Anda menjelaskan mengapa Anda bisa dapat dua. Umar tidak marah mendengarkan pertanyaan sedemikian. Kemudian dia memanggil putranya, ya, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar menjelaskan ternyata sang khalifah itu mendapat dua, salah satunya adalah bagian yang diterima oleh Abdullah bin Umar dan dia berikan kepada ayahnya. Dengan argumentasi sang ayah itu tubuhnya besar tinggi, jadi bahan pakaian yang dibuat untuk yang diberikan Baitul Mal untuk ayahnya itu tidak mencukupi kalau ukurannya untuk satu orang biasa. Oleh karena itu bahan dia juga diberikan untuk membuat pakaian ayahnya, sehingga sang Umar itu mendapat dua. Mendapat penjelasan itu baru kemudian sahabat itu mengatakan, kami siap untuk mematuhi Anda. Silakan Khalifah menyampaikan apa yang diputuskannya. Ini adalah ilustrasi salah satu bentuk transparansi, ya, yang harus dimiliki oleh suatu kebijakan publik yang diambil oleh pemimpin. Pemimpin tidak boleh resah, tidak boleh marah ketika dikritisi, dipertanyakan kebijakannya. Yang benar adalah dia menjelaskan kebijakan mengapa seperti itu diambil. Ya. Teman-teman, mungkin kita juga paham ya riwayat bagaimana para sahabat Nabi ini memiliki sikap yang egaliter kalau dalam bahasa sekarang ya. Karena parameter mereka itu adalah kebenaran. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun, karena kebenaran itu yang punya adalah Tuhan. Yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Siapapun manusianya kecuali nabinya. Dan nabinya itu pun mendapatkan kebenaran karena dia datang dari Allah. Mereka sadar benar itu, bahwa semua manusia itu tidak ada yang bisa mengklaim sebagai pemilik kebenaran. Di dalam kebijakan publik juga begitu. Kebijakan publik itu adalah berdasarkan ijtihad, berdasarkan pemikiran, ya. Kemudian diambil keputusan, dan dalam prosesnya kebijakan publik itu harus lepas dari posisi antara yang berkuasa dan tidak berkuasa. Karena yang diambil itu adalah kebijakan yang bisa mendatangkan maslahat yang paling besar bagi banyak orang. Bukan kebijakan yang diinginkan oleh penguasa. Bukan kebijakan yang diinginkan oleh pemimpin. Nah, hal inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Semua para sahabat Nabi itu, kalau dalam bahasa kita sekarang, egaliter. Tidak ada yang misalnya akan menghukum orang yang berbeda pandangan dengan dia. Nah, salah satu contohnya tadi Umar. Ketika dia dikritisi tentang pakaiannya, termasuk ketika seorang wanita tua mengkritisi tentang kebijakannya, tentang pembagian waris, yang menyatakan kebijakannya itu salah. Ya. Bahkan kritiknya itu dilakukan di depan umum. Kita membaca riwayat itu, kritiknya itu dilakukan di depan umum, bukan dilakukan secara rahasia.
Kan ada sementara pihak yang berpandangan kalau mengkritisi pemimpin, pejabat publik itu dilakukan secara rahasia. Kalau di depan umum itu menunjukkan kita tidak beretika. Tetapi Umar itu dikritik tentang keputusan dia melakukan pembagian warisan oleh seorang wanita itu di depan umum dengan menyatakan bahwa apa yang disampaikan Umar itu menyalahi yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijelaskan oleh sang wanita tua itu hanya rakyat biasa, Umar menerima. Ya. Karena kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang terbaik, bukan kebijakan itu datangnya dari siapa. Seorang pemimpin siapapun dia bukan pemilik kebenaran. Kebijakan-kebijakannya harus mendapatkan masukan. Ya, kalau bahasa kita sekarang ya kritik, ya masukan, itu semua adalah bagian yang harus disikapi dengan lapang dada oleh siapapun menjadi pengambil kebijakan publik, agar kebijakan publiknya itu menjadi kebijakan publik yang benar-benar bermanfaat bagi semua orang. Nah, disitulah keunggulannya demokrasi. Demokrasi itu apa? Suatu sistem pengambilan keputusan yang semua orang bisa memberikan share, sehingga keputusan akhir resultan dari dialektika yang terjadi. Nah, hal seperti ini perlu kita ingatkan, ya. Kita belajar mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh besar dunia, bagaimana ketika beliau-beliau itu menjadi tokoh publik, ya. Nah, hari ini kita dapat pelajaran dari seorang Umar bin Khattab bagaimana tentang transparansi dan accountability dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara, oleh pejabat negara. Teman-teman, demikian di hari pertama Ramadan ini. Jangan lupa tetap berkenan memberikan komen, share, like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.